Bab 771. Butuh banyak usaha bagi Suang Mu dan Suang Lin untuk menemukan tempat tinggal Kuan Rong. Sebagai satu-satunya saudara dari pemimpin suku Anjing Api Berkobar, statusnya di klan cukup tinggi. Kediamannya juga sangat luas, dan ada 2 binatang buas yang menjaga pintu. Suang Mu dan Suang Lin, yang bersembunyi dalam kegelapan, berdiskusi dengan suara pelan. Apakah kita akan menerobos masuk? Jangan lakukan itu. Pihak lain lebih unggul dalam jumlah. Kita hanya berdua. Kita akan dirugikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat saja. Sesaat kemudian, Kuan Rong keluar rumah bersama 4 pembantunya. Suang Mu dan Suang Lin segera mengikuti tanpa bersuara. Mereka melihat Kuan Rong berjalan ke dalam sebuah tenda besar. Ada beberapa kepala binatang buas tergantung di pintu masuk tenda. Suang Mu dan Suang Lin mengikuti. Suasana di dalam tenda itu remang-remang, dan beberapa binatang berjalan mondar-mandir. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pengurus, berjalan mendekat dan bertanya. Apakah kamu di sini juga untuk kompetisi berburu? Kompetisi berburu. Suang Mu dan Suang Lin sering berpartisipasi dalam perburuan dan berpengalaman. Mereka mengira bahwa kompetisi berburu di sini sama dengan perburuan mereka sebelumnya, jadi mereka mengangguk. Itu benar. Binatang buas itu segera mengulurkan tangannya. 2 kulit per orang. Kalian hanya bisa masuk setelah mengantarkan barang. Suang Mu mengeluarkan kristal tak berwarna. Kita tidak punya kulit binatang. Apakah kristal bisa? Begitu anjing itu melihat kristal itu, matanya langsung berbinar. Ia segera menyambar kristal itu dan menyentuhnya dengan tangannya. Ya, tentu saja. Setelah memastikan bahwa kristal itu asli, orang itu segera menyimpannya dengan hati-hati. Dia memandang Suang Mu dan Suang Lin seolah-olah mereka adalah orang kaya dan berkata dengan penuh perhatian, "Para tamu terhormat, silakan masuk." Kedua bersaudara itu mengikuti binatang anjing itu keluar dari tenda dan melalui pintu lain. Sambil berjalan, Suang Mu bertanya, "Ku dengar Kuan Rong sering datang ke tempatmu untuk bermain." Benar sekali. Tuan Muda Kuan Rong adalah orang biasa di sini. Dulu dia adalah jenderal yang menang di sini, tetapi belum lama ini, budak yang paling berkuasa di bawahnya meninggal karena sakit. Semua budak yang tersisa di bawahnya adalah orang-orang lemah yang tidak dapat bertahan, jadi dia akhir-akhir ini kalah. Suang Lin bingung. Apakah kamu butuh budak untuk berburu di sini? Alih-alih menjawab, anjing buas itu malah bertanya, "Aku tahu kalian tamu dari tempat lain, kan?" Suang Mu menjawab dengan tenang, "Kami mengikuti keluarga kami ke sini untuk berbisnis." Kau punya kristal di tubuhmu. Aku yakin keluargamu menjalankan bisnis yang sukses, kan? Si anjing buas mencoba bertanya. Suang Mu tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Melihat bahwa dia tidak menjawab, binatang buas itu semakin yakin dengan tebakannya. Sikapnya menjadi semakin khawatir. Metode berburu di sini berbeda dari di luar. Para tamu tidak perlu turun. Mereka hanya perlu mengirim seorang budak ke bawah. Siapapun budak yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Pada titik ini, anjing itu berhenti. Kita sudah sampai. Di depannya ada tempat berburu yang luas. Tempat itu diblokir oleh tembok yang terbuat dari lumpur dan batu. Ada binatang buas yang berpatroli di daerah itu dari waktu ke waktu untuk mencegah para budak melarikan diri. Di pintu masuk ada kandang besar yang penuh dengan budak binatang. Binatang buas itu mengetuk kandang dan berkata, "Ini pertama kalinya kamu di sini, dan kamu tidak menyiapkan budak. Kamu dapat memilih 2 budak dari sini yang kamu suka. Harganya bisa dinegosiasikan." Kebanyakan budak binatang itu kurus kering, dan wajah mereka mati rasa. Suang Mu dan Suang Lin datang ke sini untuk mencari seseorang. Mereka tidak tertarik dengan metode berburu yang menyimpang ini. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Suang Lin mengerutkan kening. Kita tidak butuh budak. Tanpa budak, kalian berdua tidak dapat berpartisipasi dalam perburuan. Suang Mu berkata, "Kami baru saja datang ke sini dan tidak tahu banyak tentang aturan berburu di sini. Kami berencana untuk melihat-lihat dulu. Kami akan melihat-lihat dulu sebelum bermain." Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ditambah lagi fakta bahwa kedua tamu itu kaya raya,
anjing itu tidak terlalu memikirkannya dan langsung setuju. Kalau begitu, silakan saja. Aku akan menyapa tamu lainnya. Setelah anjing itu pergi, Suang Mu dan Suang Lin mulai mencari Kuan Rong. Kuan Rong adalah orang yang cukup terkenal. Tidak akan sulit untuk menemukannya. Tidak butuh waktu lama bagi Suang Mu dan Suang Lin untuk menemukannya di gudang jerami di samping tempat berburu. Pada saat ini, Kuan Rong sedang makan dan mengobrol dengan dua temannya yang sering datang ke sini untuk bermain. Ketika Suang Mu dan Suang Lin diam-diam mendekati Kuan Rong, mereka kebetulan mendengarnya berkata, "Saya mendengar kemarin bahwa seseorang menjual budak perang di kota Dong. Saya segera bergegas untuk membelinya, tetapi saya terlambat. Semua budak perang telah dibeli." Teman-temannya merasa kasihan padanya. Sangat sulit untuk membeli budak perang. Jika kamu memiliki budak perang yang kuat, kamu akan memenangkan semua pertandingan di tempat berburu. Pada saat itu, kamu akan menjadi jenderal yang selalu menang di klan anjing api berkobar. Sayang sekali, jarang sekali menemukan orang yang menjual budak perang, tapi Anda melewatkan kesempatan itu. Kuan Rong duduk di karpet, tampak malas. Dia tampak memikirkan sesuatu dan tersenyum. "Saat aku menangkapnya, aku pasti akan membuatnya patuh menyerahkan budak perang itu kepadaku." Kedua sahabatnya penasaran. Siapa dia? Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Seorang wanita. Dia mengambil budak perangku. Aku akan memberinya pelajaran. Mendengar bahwa itu adalah seekor betina, mata mereka berbinar. Mereka segera bertanya, apakah betina itu cantik? Sosok tinggi dan tampan muncul di benak Kuan Rong, dan senyumnya semakin dalam. Ya, topik pembicaraan binatang jantan tidak akan pernah lepas dari betina, terutama jika betinanya cantik. Minat binatang jantan pun benar-benar terangsang. Kedua sahabatnya terus bertanya tentang rincian tentang perempuan itu, ingin tahu namanya, dari suku mana dia berasal, dan di mana dia tinggal. Kuan Rong merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tulang daging ke wajah mereka. Dia adalah Putri Rock City. Jangan pernah berpikir untuk mendekatinya. Putri, mungkinkah itu Putri Suang Yin yang legendaris? Itu dia. Ekspresi kedua sahabatnya langsung menjadi sangat rumit. Menurut rumor, dia sangat jelek. Menurutmu kenapa dia cantik? Apa ada yang salah dengan matamu? Atau ada yang salah dengan rumor itu? Kuan Rong menatapnya dengan dingin. Apakah menurutmu ada yang salah dengan mataku? Kedua sahabatnya begitu ketakutan sehingga mereka segera menggelengkan kepala dan dengan cepat berkata tidak. Mereka ingin menanyakan rincian tentang Putri Suang Yin, tetapi seseorang di samping mereka datang mengingatkan mereka bahwa perburuan akan segera dimulai. Kuan Rong masih terlihat malas. Aku tidak akan pergi. Kedua sahabatnya segera bertanya, mengapa? Budak-budak terkuat di bawahku sudah mati. Para lemah yang tersisa tidak berguna. Bahkan jika aku pergi berburu, aku hanya akan kalah. Aku tidak suka kalah. Kalau begitu, beristirahatlah di sini. Kami akan kembali menjemputmu setelah perburuan. Ketika mereka pergi, hanya Kuan Rong dan keempat pelayannya yang tersisa di gubuk jerami. Ada sebuah pohon besar di samping gudang jerami. Suang Mu dan Suang Lin sedang berbaring di batang pohon. Mereka dapat melihat dengan jelas situasi di gudang jerami melalui celah-celah dedaunan. Kuan Rong yang tadinya ngobrol tanpa malu-malu, mulai tertidur. Tidak seorang pun menyangka dua sosok tiba-tiba turun dari langit, menembus atap gudang, dan jatuh ke tanah. Kuan Rong tersentak bangun. Bab 772. Serigala putih Silvery Frost dilahirkan dengan atribut es. Saat Suang Mu dan Suang Lin mendarat, embun beku tebal segera mengembun di bawah kaki mereka. Kuan Rong bereaksi sangat cepat dan melompat untuk menghindari pembekuan menjadi es. Sedangkan empat pelayan lainnya di gudang jerami, mereka tidak bereaksi secepat dia. Mereka semua membeku menjadi empat patung es berbentuk manusia dan berdiri di tempat, tidak bisa bergerak. Kedua belah pihak adalah binatang jiwa berbintang 2 dengan kekuatan yang serupa, tetapi Suang Mu dan Suang Lin melawan Kuan Rong secara online. Setelah beberapa ronde, Kuan Rong dengan cepat berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
Ia berubah menjadi seekor anjing besar berbulu panjang berwarna emas dan menghancurkan pilar itu dengan cakarnya. Saat gudang jerami itu runtuh, ia bergegas keluar dengan gesit. Gudang jerami menghantam Suang Mu dan Suang Lin. Meski keduanya tidak terluka, rumput dan daun beterbangan kemana-mana, sehingga mengganggu penglihatan mereka. Kuan Rong memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke tempat berburu. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya melayang dan segera menarik perhatian binatang buas lainnya di tempat perburuan. Sebagai adik dari pemimpin suku anjing, meskipun Kuan Rong tidak terlalu populer, ia tetap memiliki status yang tinggi. Jika terjadi sesuatu padanya di tempat perburuan, pemimpin suku anjing pasti akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di tempat perburuan. Semua binatang yang hadir berkumpul dan bersiap untuk melindungi Kuan Rong. Suang Yin yang baru saja melewati tempat berburu dan hendak pergi ke kediaman Kuan Rong mendengar suara itu dan langsung berhenti. Dia mengikuti suara itu melintasi tempat perburuan dan melihat kedua saudaranya dikelilingi oleh binatang buas. Dari segi kekuatan, Suang Mu dan Suang Lin lebih kuat dari semua orang yang hadir, tetapi mereka tidak dapat menahan jumlah lawan. Kekuatan mereka hanya dapat memastikan bahwa mereka tidak terluka, tetapi mereka tidak dapat keluar dari pengepungan dan menangkap Kuan Rong. Melihat kedua saudaranya dapat melindungi diri mereka sendiri, Suang Yin mengabaikan mereka dan bergegas menuju Kuan Rong, yang sedang menyaksikan pertempuran tidak jauh darinya. Kuan Rong masih merenungkan kenyataan bahwa ia baru saja diserang. Ia menatap Suang Mu dan Suang Lin yang dikepung. Ia siap memberi mereka pelajaran setelah mereka ditangkap. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Tanpa diduga, Suang Yin tiba-tiba muncul pada saat ini. Dia bukan hanya makhluk jiwa bintang 3, tetapi dia juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Serangannya sangat cepat. Meskipun reaksi Kuan Rong sudah sangat cepat, dia tetap meninjunya ke tanah. Anjing besar berbulu panjang berwarna emas itu terjatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kuan Rong segera bangkit dan menggelengkan kepalanya. Bulu keemasan di tubuhnya bergoyang. Ketika rasa pusingnya hilang, dia menatap wanita di depannya dengan heran. "Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di hutan?" "Aku sudah ke hutan dan melihat 5 orang sampah yang kau sewa. Mereka bilang kau menculik saudaraku." Melihat rencananya terbongkar, Kuan Rong sama sekali tidak panik. Dia memamerkan giginya. "Aku tahu bahwa sampah-sampah itu tidak bisa diandalkan. Aku tidak menyangka mereka akan mengadu padaku." Suang Yin tidak ingin membuang-buang napasnya padanya. "Katakan pada anak buahmu untuk berhenti dan mengembalikan saudaraku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Jika kau ingin aku menyerahkan saudaramu, kau harus menyetujui satu syarat." "Berbicara, mari kita bertarung secara adil." Suang Yin menatapnya dengan dingin. "Kau tidak bisa mengalahkanku." "Itu belum tentu benar." Mata Kuan Rong dipenuhi dengan kesombongan. "Mari kita terus terang saja. Katakan saja padaku apakah kamu ingin ikut bertanding atau tidak." Pengalaman digantung di pohon kemarin adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Dia harus mengalahkan Suang Yin dengan kekuatannya sendiri dan menggantungnya di pohon juga. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Karena pihak lain sedang mencari kematian, Suang Yin tidak mau repot-repot menghentikannya. "Baiklah, aku akan bertanding denganmu, tetapi suruh anak buahmu untuk berhenti dulu." Kuan Rong mendongak dan meraung. Binatang buas yang menyerang Suang Mu dan Suang Lin segera berhenti. Suang Mu dan Suang Lin menyeka keringat di kepala mereka dan segera berlari ke sisi Suang Yin untuk menyemangatinya. "Kakak, jangan menunjukkan belas kasihan. Bunuh dia." Demi kenyamanan, semua makhluk hidup di lokasi perburuan telah disingkirkan. Suang Mu, Suang Lin, dan binatang buas lainnya berdiri di luar arena untuk menonton. Mereka tidak diizinkan ikut campur dalam kompetisi. Kuan Rong sedang dalam wujud binatang buas. Dia menatap wanita di depannya. "Kau tidak menggunakan wujud binatang buasmu." Suang Yin berkata, "Keduanya sama saja. Mari kita mulai." Karena dia berkata demikian, Kuan Rong tidak berdiri dalam upacara.
Anjing besar berambut panjang berwarna emas itu pertama kali mengitari Suang Yin 2 kali. Setelah memastikan posisi serangannya, ia tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Suang Yin dengan kecepatan kilat. Ketika dia bergegas mendekat, Suang Yin menghindar ke samping dan mengangkat tangannya untuk meraih bulu panjang di tubuhnya. Dia menendang dan melompat ringan, mendarat dengan mantap di leher anjing berbulu panjang berwarna emas itu. Tindakan ini, yang mirip seperti menunggangi hewan peliharaan, membuat Quan Rong kesal. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, mencoba melepaskan Suang Yin dari lehernya. Penonton di luar arena melihat anjing berbulu panjang berwarna emas itu berlari liar seperti terkena rabies. Tidak peduli seberapa keras Quan Rong berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari Suang Yin. Pada akhirnya, dia hanya terjun ke dalam kolam. Anjing berbulu panjang berwarna emas itu sangat besar. Begitu ia jatuh ke dalam air, airnya memercik tinggi. Pada saat ini, Suang Yin tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia mengayuh anggota tubuhnya dan segera naik ke darat. Ketika dia menoleh ke arah kolam, dia menyadari bahwa anjing berbulu panjang berwarna emas itu sedang berjuang di dalam air. Anjing itu terlihat sangat acak-acakan. Suang Yin sedikit terkejut. Kamu tidak bisa berenang. Quan Rong ingin mengatakan bahwa dia benci air, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia terpaksa minum seteguk besar air dingin. Dia tersedak dan batuk, membuatnya semakin sulit bernapas. Dia semakin tidak berdaya, seakan-akan dia akan tenggelam. Suang Yin ragu sejenak. Akhirnya, dia menanggalkan pakaiannya dan berubah menjadi serigala putih beku keperakan. Dia melompat ke dalam air, menggigit bagian belakang leher anjing berbulu panjang keemasan itu, dan menyeretnya ke darat. Dia melepaskannya dan mundur 2 langkah dengan waspada, kalau-kalau Quan Rong tiba-tiba melompat dan menyerangnya. Ini adalah kebiasaan yang telah ia kembangkan di medan perang. Ia harus selalu waspada. Anjing berbulu panjang berwarna emas itu tergeletak di tanah, terengah-engah. Bulu-bulu di tubuhnya basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Telinganya terkulai di kedua sisi kepalanya. Dia tampak setengah mati. Namun, dia tidak lupa mengamuk. Jangan kira aku akan berterima kasih hanya karena kau menyelamatkanku. Suang Yin menatapnya. Apakah kita masih bersaing? Ya, tentu saja, kita harus bersaing. Sebelum Quan Rong bisa menyelesaikannya, Suang Yin menendangnya ke dalam kolam. Anjing itu, yang tidak bisa berenang, mulai menjatuhkan diri dengan putus asa lagi. Ketika dia kelelahan dan hampir tenggelam, Suang Yin menyelamatkannya. Apakah kita masih berkompetisi? Aku ingin. Suang Yin tanpa ampun menendangnya ke dalam air lagi. Ini diulang beberapa kali. Baru ketika Quan Rong akhirnya tidak tahan lagi dan berkompromi, Suang Yin menghentikan kekerasan sepihaknya. Di mana saudaraku? Di gudang di rumahku. Suang Yin memanggil Suang Mu dan Suang Lin kepadanya. Pergi ke gudang di rumahnya dan lihatlah. Jika kamu melihat monster kecil di sana, cepat selamatkan dia. Baiklah. Bab 773. Suang Mu dan Suang Lin segera berlari menuju kediaman Quan Rong. Suang Yin kembali ke wujud manusianya. Dalam sekejap mata, Silvery Frost White Wolf berubah menjadi gadis yang anggun. Kulitnya yang putih memantulkan kilauan samar yang menawan di bawah sinar matahari. Ketika Quan Rong, yang sedang terbaring di tanah dan terengah-engah, melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar. Hidungnya terasa panas. Suang Yin sering bergaul di kamp militer. Kondisi di medan perang biasanya sulit. Dia sering makan dan tinggal bersama para prajurit binatang buas. Dia juga berganti pakaian di depan mereka. Para prajurit binatang buas itu akan tergoda setiap saat. Namun meski begitu, dia adalah putri dan pahlawan mereka. Mereka tidak akan pernah mempunyai pikiran kotor tentangnya. Suang Yin segera berpakaian. Dia menoleh ke arah Quan Rong dan berkata dengan acuh tak acuh, hidungmu berdarah. Quan Rong segera mengulurkan cakar anjingnya dan menutupi hidungnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam membenci dirinya sendiri. Bukannya dia belum pernah melihat wanita sebelumnya. Kenapa dia begitu bersemangat sampai hidungnya berdarah? Sungguh tidak berguna. Suang Mu dan Suang Lin segera kembali, dan Suang Hua ikut bersama mereka. Quan Rong tidak berbohong. Suang Hua memang terkunci di gudang.
Gudang itu disegel, dan dia tidak bisa keluar. Untungnya, ada banyak kulit dan makanan di gudang itu. Dia tidak mati kedinginan. Saat Suang Mu dan Suang Lin menemukannya, dia sedang tidur di atas selimut kulit tebal. Melihat adik laki-lakinya aman dan sehat, Suang Yin merasa sangat lega. Ayo kembali, mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Dia berbalik dan berjalan pergi bersama ketiga saudaranya. Kuan Rong masih tergeletak di tanah. Baru setelah mereka tahu bahwa Suang Yin dan 3 orang lainnya berada jauh, beberapa binatang buas berani mendekat. Ketika mereka melihat Kuan Rong yang basah kuyup, mereka bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" Kuan Rong berkata dengan penuh kebencian, "Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Mengapa kita tidak mencari beberapa ahli lagi untuk membantu? Lupakan saja. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, itu urusan mereka. Aku harus mengalahkannya sendiri untuk menghapus penghinaan yang ditimbulkannya." Semua orang ingat betapa kuatnya Suang Yin saat dia mengalahkannya dan berpikir bahwa peluang tuan muda mengalahkannya dalam kehidupan ini hampir nol. Tetapi tidak seorang pun berani mengatakannya. Kuan Rong berubah kembali ke wujud manusia dan mengenakan pakaiannya. "Bantu aku kembali," katanya dengan nada jahat. Dikelilingi oleh semua orang, Kuan Rong kembali ke rumah dengan agresif. Dia baru saja duduk ketika saudaranya datang mencarinya. Pemimpin suku anjing itu bernama Kuan Yi. Ia 20 tahun lebih tua dari Kuan Rong. Tidak lama setelah Kuan Rong lahir, orang tua mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kuan Yi adalah ayah sekaligus ibu bagi Kuan Rong. Di mata Kuan Yi, Kuan Rong adalah putranya, kesayangannya. Ketika dia melihat Kuan Rong terbaring di tempat tidur, dia sangat cemas hingga hatinya sakit. "Apa yang terjadi padamu? Seseorang, panggil dukun itu." Kuan Rong berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar." "Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Siapa yang menindasmu? Cepat ceritakan padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Kuan Rong segera membalas, "Aku sangat kuat. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menindasku? Lalu bagaimana kamu?" "Aku tidak sengaja jatuh ke dalam air. Kau tahu kan kalau aku benci air sejak aku masih kecil." Kuan Yi mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang di sekitarmu? Tidak adakah yang menyelamatkanmu? Apakah mereka semua sudah mati?" "Mereka menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah tenggelam." Kuan Yi datang dengan cepat dan meresepkan obat untuk Kuan Rong. Setelah memastikan tidak ada yang serius, Kuan Yi merasa lega. Setelah Kuan Rong tertidur, Kuan Yi memanggil semua pelayan di sekitar Kuan Rong dan bertanya dengan hati-hati apa yang ditemui saudaranya di luar hari ini. Setelah Suang Yin kembali, dia tidak mempublikasikan penculikan Suang Hua. Kedua bersaudara itu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan urusan mereka. Keesokan paginya, Huan-Huan bangun dari tempat tidur dan meregangkan tubuh. Baidi menyeka wajah dan tangannya hingga bersih dengan sapu tangan basah, lalu meremas 2 roti daging yang mengepul ke dalam tangannya. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk mengukus roti-roti ini. Isian dagingnya adalah sisa bakso semalam. Rasanya segar dan juicy. Rasanya sangat lezat. Huan-Huan melemparkan salah satu roti itu ke Clement. Sambil makan, dia berkata, "Kita ke sini untuk bertemu Leng Xiao. Sekarang setelah kita bertemu dan Leng Xiao sudah pergi, bukankah kita juga harus pergi?" Baidi berkata, "Baiklah. Kita bicara dengan Suang Jing nanti dan bersiap untuk berangkat. Suang Jing akan segera tiba." Ketika Suang Jing melihat ada roti untuk dimakan, dia segera membungkuk dan mengambil 2 roti kukus, menyebabkan Clement melotot ke arahnya. Jika Huan-Huan tidak memeluknya erat, dia akan menerkam dan menggigitnya. Suang Jing menghabiskan roti isi daging di tangannya dalam beberapa gigitan dan mengangguk memuji. Baidi pandai memasak. Tidak heran dia bisa menemukan wanita cantik seperti Huan-Huan sebagai pasangannya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami. Umpan penemuan. Baidi memberinya 2 roti daging lagi. "Kau benar. Ini untukmu. Terima kasih atas hadiahnya."
Suang Jing dengan senang hati mengambil roti daging dan memakannya dengan lahap. Clement terus memamerkan giginya padanya. Roti ini semua adalah kadanganku. Kau hanya sepiring daging. Apa hakmu untuk memakan kadanganku? Keluarkan semuanya. Huan memeluknya erat-erat dan tidak mau melepaskannya, takut dia akan menerjang dan menggigitnya. Kalau dulu, Suang Jing pasti akan menghampiri Clement dan menggodanya. Namun, sejak Suang Jing mengetahui bahwa wujud asli Clement adalah ular piton pemakan surga, dia menjadi jauh lebih patuh. Setidaknya, dalam situasi ini, dia tidak berani lagi datang dan menggoda Clement. Kalau tidak, Clement mungkin akan lepas dari belenggunya karena kegembiraan. Saat itu, dia benar-benar akan menjadi seonggok daging. Suang Jing sengaja mengambil beberapa langkah untuk menghindari tatapan Clement dan tersenyum pada Huan. Leng Xiao sudah pergi. Kita tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini. Kita bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan perjalanan. Bai Di dan aku baru saja membicarakannya. Kami bersiap untuk berangkat nanti. Meski terburu-buru, Suang Jing mengangguk. Baiklah, aku akan bersiap sekarang. Nabi itu masih belum sadarkan diri. Semakin cepat mereka menemukan hutan unicorn, semakin cepat pula mereka bisa membangunkan sang nabi. Semua orang sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengemas barang bawaan mereka, termasuk tenda. Mereka berkumpul di pintu masuk suku. Setelah memastikan semua orang hadir, mereka resmi berangkat. Huan duduk di punggung Bai Di. Matahari hari ini sangat panas, membuat kulitnya terbakar. Clement bersembunyi di lengan bajunya, tidak mau menunjukkan wajahnya. Huan terus mengipasi dirinya sendiri, tetapi wajahnya terus berkeringat. Cuacanya terlalu panas. Suang Jing berubah menjadi macan tutul dan mengikuti Bai Di dengan sang nabi di punggungnya. Bai An dan Bai Hao bertugas menjaga bagian belakang. Suang Yin memimpin jalan bersama ketiga saudaranya. Mereka bertugas membersihkan jalan. Wang Sui mengikuti di belakang Suang Yin. Dia tidak tahu kemana Suang Yin dan yang lainnya pergi, dan Suang Yin tidak punya niat untuk menjelaskannya. Tidak lama setelah mereka pergi, Kuan Rong berlari ke tempat mereka menginap. Melihat tanah datar kosong di depannya, Kuan Rong mengerutkan kening dan bertanya, di mana orang-orang yang tinggal di sini? Bab 774. Cuacanya terlalu panas. Huan menyeka keringatnya dan bertanya pada si kecil, berapa lama lagi sampai kita tiba? Si kecil berkata, dengan kecepatanmu saat ini, kamu mungkin harus berjalan selama 7 hingga 8 hari lagi. Memikirkan bahwa ia harus bertahan dalam cuaca seperti ini selama 7 hingga 8 hari, Huan merasa putus asa. Diam-diam dia mengambil es batu dari tempatnya, membungkusnya dengan kapas, dan menempelkannya ke wajahnya. Rasanya dingin dan nyaman. Clement merangkak keluar dari lengan bajunya, melilitkan ekor ularnya di es, dan menggesek-gesekkannya bersama ibunya. Setelah satu es batu mencair, Huan mengambil es batu kedua dan terus menggosokkannya. Si kecil berkata, jangan terlalu banyak menggunakan es. Kamu bisa masuk angin. Huan sangat percaya diri. Bagaimana aku bisa masuk angin di cuaca panas seperti ini? Ketika hari sudah gelap dan mereka berhenti untuk beristirahat, Bai Di berbicara kepada Huan dan menyadari bahwa suaranya agak tidak biasa. Apa yang terjadi dengan tenggorokanmu? Huan berdeham. Rasanya sedikit gatal. Aku akan baik-baik saja setelah minum air. Bai Di menuangkan semangkuk air untuknya. Dia mengangkat kerudungnya dan menundukkan kepalanya untuk minum. Binatang buas memiliki penglihatan malam yang sangat baik. Bahkan dalam kegelapan, Bai Di dapat melihat dengan jelas bahwa ada yang salah dengan wajah Huan. Wajahnya hampir merah seperti orang sakit. Dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Pipinya sangat panas. Kamu sakit. Huan masih tampak bingung. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing dan tenggorokanku gatal. Biarkan aku tidur dan aku akan baik-baik saja saat aku bangun. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa dia baik-baik saja sekarang. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Bai Di memaksanya berbaring di tenda darurat. Dia menutupinya dengan selimut dan memberi perintah, tetaplah di sini dan jangan bergerak.
Aku akan membuatkanmu obat. Dia telah tinggal bersama Huan-Huan untuk waktu yang lama. Dulu, ketika dia membantunya mengumpulkan tanaman obat, dia mengetahui darinya bahwa beberapa tanaman obat umum, seperti rumput kerang, sangat efektif untuk mengobati demam dan pusing. Baidi segera membuat semangkuk obat kental dan membawanya ke dalam tenda. Dia dengan hati-hati memberikannya kepada Huan-Huan. Huan-Huan berkedip. Baidi, hah, kenapa kepalamu ada 4? Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, tetapi gagal. Baidi memegang tangannya. Nada suaranya tetap tenang seperti biasa. Aku hanya punya 1 kepala. Kau sakit. Begitukah? Baidi memberinya obat dan membantunya berbaring. Istirahatlah. Aku akan keluar untuk mandi. Oh. Huan-Huan berbaring di bawah selimut dan menatap bagian atas tenda dengan mata terbelalak. Baidi keluar dari tenda dan pergi ke kolam renang terdekat untuk mandi air dingin dan menghilangkan bau keringat. Ketika ia kembali, ia berkata kepada anak-anaknya, "Ibu kalian sakit. Aku harus merawatnya nanti. Aku tidak punya waktu untuk menyiapkan makan malam. Buatlah makan malam kalian sendiri hari ini." Suang Yin segera bertanya, "Mengapa ibu sakit?" Baidi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin." Bai An berpikir sejenak. Ibu sedang lemah. Mungkin dia jatuh sakit karena terlalu lelah setelah perjalanan. Mengetahui bahwa ibunya sakit, tidak ada seorang pun yang berminat untuk makan. Mereka makan beberapa makanan kering dan mengikuti Baidi ke dalam tenda untuk menjenguk ibunya yang sakit. Baidi mengerutkan kening melihat mata Huan-Huan yang terbuka lebar. "Kamu tidak tidur?" Huan-Huan menjawab dengan serius, "Aku sedang tidur." "Apakah kamu tidur dengan mata terbuka?" Itu benar. Semua orang yakin bahwa dia tidak sadarkan diri. Namun, mereka berdua bukanlah dukun dan tidak bisa mengobati penyakit. Mereka hanya bisa tinggal di samping tempat tidurnya dan mengawasinya, sambil berdoa dalam hati agar dia segera sembuh. Baidi berkata, "Aku akan menjaga Huan-Huan dengan baik. Pergilah beristirahat." Agar tidak mengganggu istirahat ibunya, Suang Yin menuntun saudara-saudaranya keluar dari tenda. Suang Jing membungkuk dan bertanya, "Bagaimana kabar Huan-Huan?" Suang Yin berkata, "Ibu sedang sakit. Ayah sedang merawatnya." "Apakah ini serius?" "Tubuhnya panas, tetapi yang lainnya baik-baik saja. Jika dia sakit sekarang, jadwal tim akan tertunda." Suang Jing sedikit cemas, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya merasa cemas tentang hal ini. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Suang Yin pergi untuk mengatur pasukan binatang buas untuk berpatroli di malam hari. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Wang Sui telah mengikutinya. "Apakah ibumu sakit?" Suang Yin mengangguk. "Ya." Melihatnya mengerutkan kening, Wang Sui berinisiatif menghiburnya. "Jangan khawatir. Ibumu pasti akan segera pulih." "Saya harap begitu. Di dunia yang minim obat-obatan ini, penyakit sama saja dengan pertarungan hidup melawan surga. Banyak binatang mati karena penyakit karena mereka tidak sanggup bertahan hidup. Itulah mengapa dukun begitu penting. Huan-Huan adalah satu-satunya dukun di tim mereka, tetapi sekarang dia sakit, yang lain tidak berdaya." Wang Sui berkata, "Saya pernah belajar dengan dukun di suku saya dan tahu sedikit tentang pengobatan. Ceritakan tentang kondisi ibumu. Saya mungkin bisa membantunya." Suang Yin cukup terkejut. "Kamu tahu ilmu kedokteran?" "Saya hanya tahu sedikit. Sekalipun dia hanya tahu dasar-dasarnya, dia akan tetap sangat mengesankan di suku biasa." Suang Yin menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu binatang buas dan tahu pengobatan. Bagaimana kamu bisa menjadi budak perang?" "Suku itu hancur, tetapi aku cukup beruntung untuk selamat, jadi aku menjadi budak perang dan dicap dengan tato budak." Wang Sui menyentuh tato di lehernya, dan nadanya merendahkan diri. "Dan suku kamu siapa?" "Suku yang sangat terpencil. Kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Sebaiknya kau ceritakan padaku tentang kondisi ibumu. Mungkin aku bisa membantu." Suang Yin merasa bahwa dia hanya mengelak, tetapi kondisi ibunya lebih penting sekarang. Oleh karena itu, dia untuk sementara menekan keraguannya dan menjelaskan kondisi ibunya secara terperinci. Setelah mendengar penjelasannya, Wang Sui berpikir sejenak. "Ibumu pasti terkena flu.
Penyakitnya bisa serius. Aku akan mencari sesuatu untuknya. Pasti berguna. Anda cari apa? Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menunjukkannya nanti. Kau akan tahu. Wang Sui berbalik dan berjalan pergi, sosoknya dengan cepat menghilang di dalam malam. Setelah mengatur para prajurit binatang untuk bertugas malam, Suang Yin duduk di samping api unggun. Yang lainnya sudah tidur, dan suasana di sekitarnya sangat sunyi. Tak lama kemudian, Wang Sui kembali. Dia menyerahkan sebuah tas kepada Suang Yin. Bawakan ini untuk ibumu. Suang Yin membukanya, hanya melihat beberapa buah berwarna hijau dan kuning. Dia belum pernah melihat buah-buahan ini sebelumnya. Ini buah dari pohon goni. Buah ini bagus untuk mengobati masuk angin. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan buah-buahan tersebut, Wang Sui berinisiatif mengambil buah dan melemparkannya ke mulutnya untuk dimakan. Suang Yin masuk ke tenda sambil membawa buah goni dan menyerahkannya kepada Baidi. Dia memberitahu Baidi tentang asal-usul buah-buahan itu. Terserah Baidi untuk memutuskan apakah dia akan memberikannya kepada ibunya. Baidi mengambil buah dan mencicipinya. Buahnya sangat asam. Setelah memastikan buah itu tidak beracun, Baidi mencoba memberi Huan-Huan 2 buah. Huan-Huan yang sakit sangat terkejut. Ketika Baidi memintanya untuk memakan buah itu, dia dengan patuh membuka mulutnya. Dia menggigitnya dan tersentak karena rasa asamnya. Bab 775. Huan-Huan ingin muntah, tetapi Baidi menutup mulutnya untuk menghentikannya. Huan-Huan hanya bisa menatapnya dengan air mata di matanya. Itu benar-benar asam. Baidi mencium keningnya. Telan saja. Huan-Huan membutuhkan banyak usaha untuk menelan buah itu di mulutnya. Baidi segera memasukkan buah manis ke dalam mulutnya. Daging buah yang manis dengan cepat membantunya menghilangkan rasa asam. Huan-Huan meringkuk dalam pelukannya. Lagi, tidak baik makan terlalu banyak makanan manis di malam hari. Baidi membantunya berbaring. Tidurlah dengan nyenyak. Aku akan memberimu buah-buahan manis besok saat kau sudah lebih baik. Huan-Huan benar-benar lupa bahwa dia bisa mengambil buah-buahan manis dari tempatnya. Di bawah bujukan Baidi, dia dengan patuh menutup matanya dan tidur. Melihat ibunya sedang tertidur, Suang Yin mengucapkan beberapa patah kata kepada Baidi dan berjingkat keluar dari tenda. Agar perjalanan lebih mudah, mereka hanya mendirikan tenda untuk Huan-Huan beristirahat. Yang lainnya tidur di tempat terbuka. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang buas dan kuat. Tidak masalah apakah mereka punya tempat tidur atau tenda. Suang Yin duduk di dekat api unggun dan bersandar di batang pohon. Dia memejamkan mata dan tertidur. Wang Sui duduk tidak jauh darinya dan mengawasinya dalam diam. Di hutan terdekat, Kuan Rong dan keempat pembantunya sedang berbaring di semak-semak, dengan hati-hati melihat keluar. Pelayan A berkata, "Tuan muda, kita telah bepergian siang dan malam. Tidak mudah bagi kita untuk mengejar mereka. Mengapa kita tidak mengejutkan mereka saat mereka sedang tidur?" Kuan Rong menjawab, "Apa kau bodoh? Kami hanya berlima, sedangkan jumlah mereka lebih dari 40 orang. Bagaimana kami bisa melancarkan serangan diam-diam? Kami akan mati." Pelayan B bertanya, "Tuan muda, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Kuan Rong berkata, "Mari kita bersembunyi dan menunggu dan melihat. Temukan konten yang lebih personal di sini." Umpan penemuan. Pelayan C berkata, "Tapi nyamuk ada di mana-mana dan cuacanya panas." Kuan Rong berkata, "Jika kau mau terus bicara omong kosong, pergilah." Para pelayan hanya bisa terdiam dengan kesal. Ada banyak nyamuk di gunung. Tak lama kemudian, kelima orang itu digigit nyamuk. Mereka merasa gatal di sekujur tubuh dan ingin menangkap nyamuk-nyamuk itu. Namun, begitu mereka mengangkat tangan, mereka langsung dipelototi oleh Kuan Rong. "Jangan bergerak. Bagaimana kalau mereka menemukan kita?" Pelayan D berkata, "Mereka jauh sekali. Mereka seharusnya tidak bisa menyadarinya. Ada beberapa ahli di antara mereka. Indra mereka sangat kuat. Hati-hati. Jangan bergerak." Karenanya, para pembantu hanya bisa menundukkan tangan dan menggertakkan gigi menahan rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Gatal-gatal adalah hal yang wajar, tetapi cuacanya panas. Butiran-butiran keringat besar mengalir di pipi mereka,
tetapi mereka bahkan tidak berani menyekanya. Keempat pembantunya berpikir, jika terus-terusan begini, mereka akan mati kepanasan, walaupun mereka tidak digigit nyamuk sampai mati. Setengah malam telah berlalu. Pelayan A tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan lemah, "Tuan muda, kita mundur dulu, ya." Tiga pelayan lainnya pun setuju, "Benar sekali. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Setelah pulih, kita akan menghabiskan waktu bersama mereka." Kuan Rong berada dalam kondisi yang lebih buruk dari mereka. Dia dimanja sejak dia masih muda dan hampir tidak pernah menderita. Lingkungan yang keras di sini akan menghancurkannya. Namun dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia menggertakkan giginya. Sekelompok sampah. Keempat pelayan itu menundukkan kepala, tampak kesal. Kuan Rong menatap sosok cantik yang duduk di dekat api unggun tak jauh dari sana dan menggertakkan giginya. "Kita akan tinggal." Keempat pelayan itu tampak seperti akan pingsan kapan saja. Mereka telah berada di sisi tuan muda mereka selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya menunjukkan sisi keras kepala seperti itu. Jika tuan muda mereka menggunakan tekad ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan lama menjadi ahli nomor 1 dari suku api berkobar. Pada saat ini, di dalam tenda, Clement keluar dari lengan baju Huan-Huan. Bai Di yang sedang tidur membuka matanya dan melirik Clement. Clement menjulurkan lidah ularnya ke arahnya. "Hiss!" Kemudian dia mengayunkan ekor ularnya dan menyelinap keluar tenda. Bai Di tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia tidak khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak berniat menghentikannya. Clement merayap menuju hutan yang tidak jauh dari sana. Ibunya sakit, jadi Bai Di tidak menyiapkan makan malam itu. Makan malam yang dibuat oleh yang lain tidak enak. Dia hanya makan sedikit di malam hari dan tidak merasa kenyang sama sekali. Pada saat ini, ia benar-benar lapar dan bersiap untuk mencari mangsa untuk makan malam sendirian. Clement sangat kecil, dan tubuhnya hitam. Ia merayap cepat di tengah hutan. Sulit bagi binatang biasa untuk menyadari keberadaannya. Ia segera menemukan sarang kelinci dan bergegas masuk ke dalamnya. Ia memakan mereka satu persatu dan menghancurkan sarang mereka. Setelah memakan kelinci, rasa laparnya sedikit berkurang. Ia melambat dan menjadi sedikit malas. Ketika dia sedang mencari makan malamnya yang kedua, dia secara tidak sengaja menemukan 5 binatang. Aura pada kelima binatang itu tidak dikenal. Clement belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi ibunya mungkin tidak mengenal mereka. Artinya, sekalipun ia memakan kelima binatang itu, ibunya kemungkinan besar tidak akan tahu. Kalau saja ibunya tidak tahu, dia tidak akan marah padanya. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Itu sempurna. Clement segera merayap naik ke atas pohon. Ular hitam kecil yang kurus itu melilitkan dirinya di dahan pohon dan menundukkan kepalanya. Ia menatap kelima binatang buas di semak-semak dan tanpa sadar menelan ludah. "Makan malam yang lezat, aku datang." Clement membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Dia menerkam lawannya dengan kecepatan kilat. Kuan Rong bereaksi sangat cepat. Dia secara naluriah merasakan bahaya mendekat dan berguling ke samping tanpa melihat. Clement meleset dan melompat lagi saat ia mendarat di tanah. Pelayan A, yang paling dekat, digigit di leher. Pelayan A menjerit ketakutan. "Ah!" Suang Yin yang sedang beristirahat di dekat api unggun mendengar suara itu dan segera membuka matanya. Ia melihat ke arah hutan. Ada yang salah. Gigi Clement sangat beracun. Racun itu meresap ke dalam tubuh pelayan A dan membuat sarafnya mati rasa. Setelah pelayan A berteriak, ia terjatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan berkedut. Setelah beberapa saat, dia berhenti bernafas. 3 pelayan lainnya ketakutan dan bergegas melarikan diri. Clement hendak memakan mangsa yang baru saja digigitnya ketika dia merasakan aura pembunuh datang dari belakang. Dia segera melompat ke pohon besar di sampingnya dan berbalik untuk melihat cakar anjing berbulu panjang emas itu mencengkeramnya. Clement segera merayap naik ke atas pohon. Cakar anjing itu menghantam batang pohon dengan keras dan mematahkannya. Dengan sekali klik, pohon itu tumbang. Clement yang sedang melilit pohon pun ikut terjatuh. Melihat kejadian itu,
Kuan Rong pun bergegas maju dan menamparkan ular hitam kecil itu hingga mati. Alih-alih takut, Clement malah membuka mulutnya dan menggigit kaki anjing itu saat mendarat. Rasa sakit itu menyerangnya, dan Kuan Rong secara naluriah menepis ular hitam kecil itu. Namun racun itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Kuan Rong merasa pusing dan jatuh berlutut. Bab 776. Teriakan itu membuat banyak orang khawatir, tetapi Suang Yin bereaksi paling cepat. Dia adalah orang pertama yang bergegas masuk ke hutan. Dia melihat anjing berbulu panjang berwarna emas yang sekarat tergeletak di tanah dan melihat Clement yang meneteskan air liur di sampingnya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Clement masih ingin menggigit anjing berbulu panjang berwarna emas itu, dia langsung berkata, "Ibu bilang jangan menggigit orang lain. Apa kamu tidak takut ibu akan marah?" Mendengar kata "ibu", Clement tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Dia tidak takut pada apapun, kecuali ibunya yang mengabaikannya. Clement menjulurkan lidah ularnya dan memutar tubuhnya untuk kembali ke pelayan yang telah digigit sampai mati. Dia membuka mulutnya untuk menggigit kerahnya dan menyeretnya ke rumput di sampingnya. Suara berderak datang dari rumput. Tak lama kemudian, hamba yang malang itu pun dimakan habis hingga tak tersisa tulangnya. Suang Yin menundukkan kepalanya dan menyentuh hidung Kuan Rong. Napasnya datang kadang-kadang dan sangat lemah. Kalau racun dalam tubuhnya tidak segera didetoksifikasi, dia pasti mati di sini. Namun, racun Clement adalah racun yang paling mematikan. Tidak ada obatnya kecuali. Clement menyelinap keluar dari rerumputan. Ia menatap Kuan Rong yang tak sadarkan diri dan menjulurkan lidah ularnya. Suang Yin menatapnya. "Kau yang menyebabkan masalah ini. Kau harus menemukan cara untuk menyelesaikannya." Clement menggertakkan giginya, sama sekali tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Suang Yin mengabaikan provokasinya dan berkata-kata demi kata, "Kamu harus menyelamatkannya." Clement menjulurkan lidah ularnya. "His. Aku sudah membuatmu malu dengan tidak memakannya. Kau ingin aku menyelamatkannya. Bermimpilah." Dia berbalik dan segera menghilang dalam pekatnya malam. Suang Yin melihat ke arah tempat ketiga pelayan itu melarikan diri. Mereka sudah dalam perjalanan kembali ke suku api berkobar. Jika Kuan Rong benar-benar mati di sini, pemimpin suku api berkobar pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sejauh pengetahuannya, Kuan Yi sangat melindungi saudaranya. Jika dia tahu bahwa saudaranya yang berharga telah digigit Clement sampai mati, dia akan membalas dendam bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Suang Yin tidak takut berkelahi, namun dia takut pada masalah. Terutama saat ibunya sakit. Dia berubah wujud menjadi serigala putih beku keperakan, menggendong Kuan Rong di punggungnya, dan berlari keluar dari hutan. Bai Di terbangun begitu dia memasuki tenda. Dia melihat ular hitam kecil itu menyelinap ke lengan baju Huan Huan. Clement menjulurkan kepalanya dari lengan bajunya dan menjulurkan lidah ularnya ke arah Bai Di. Bai Di mengerutkan kening. Dia mencium bau darah dan segera merendahkan suaranya. "Apakah kamu memakan seseorang?" Clement tidak menyangka pihak lain begitu sensitif sehingga dia segera menyadari bahwa Clement baru saja makan malam. Karena takut hal ini akan membuat ibunya khawatir dan dia akan ditegur, dia segera bersembunyi di balik lengan baju Huan Huan dan menolak untuk keluar lagi. Huan Huan masih tertidur. Suhu tubuhnya berangsur-angsur kembali normal, dan rona merah di wajahnya telah menghilang. Sekarang dia hanya pucat pasi. Kondisinya membaik. Buah rami tampaknya berkhasiat. Bai Di tampak berpikir. Fakta bahwa Wang Sui dapat menemukan buah rami ini berarti dia tahu beberapa obat. Tidak peduli suku manapun, binatang buas yang tahu pengobatan jelas bukan orang biasa, belum lagi dia adalah binatang buas jiwa. Bakat seperti itu jelas sulit ditemukan bahkan di kota binatang buas. Namun ia direndahkan menjadi budak perang yang bisa dibeli dan dijual. Itu tidak sederhana. Bai Di tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar tenda dan berbalik ke pintu. Tirai terangkat, dan Suang Yin menyembulkan separuh tubuhnya. Dia berbisik, "Ayah besar, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Bai Di duduk, mengenakan pakaiannya untuk menutupi bekas lukanya, dan berjalan keluar tenda tanpa suara. Pada saat ini, bukan hanya Suang Yin,
tetapi binatang buas lainnya juga telah terbangun. Mereka semua berdiri di samping untuk melihat tuan muda dari suku anjing yang dibawa kembali oleh Suang Yin. Baidi mengerutkan kening melihat Kuan Rong yang sedang sekarat tergeletak di tanah. Siapa dia? Suang Yin segera berkata, dia adalah adik dari pemimpin suku anjing api berkobar. Namanya Kuan Rong. Dia baru saja digigit Clement dan diracun. Dia akan segera mati. Bisakah kau memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Alih-alih menjawab, Baidi malah bertanya, mengapa menyelamatkannya? Dia membawa 4 pelayan bersamanya. Salah satu dari mereka digigit sampai mati dan dimakan oleh Clement. 3 lainnya telah melarikan diri. Tampaknya mereka berlari kembali ke suku Blazing Flame untuk melapor. Baidi segera mengerti mengapa dia harus menyelamatkan Kuan Rong. Jika Kuan Rong tewas di sini, suku api berkobar pasti akan melawan mereka sampai mati. Racun Clement sangat mengerikan. Binatang buas biasa akan langsung teracuni dalam sekejap mata setelah digigit. Kuan Rong mampu bertahan hidup hingga sekarang karena fisiknya yang bagus sebagai binatang buas bintang 2. Tunggu di sini. Baidi berbalik dan berjalan ke dalam tenda. Dia mengeluarkan pisau, memutar sehelai kecil rambut Huan-Huan, dan dengan lembut memotong ujungnya. Dia membakarnya menjadi abu dan mencampurnya ke dalam air. Dia keluar dari tenda dan menuangkan semangkuk air ke mulut Kuan Rong. Setelah melakukan ini, Baidi meninggalkan Kuan Rong sendirian dan kembali ke tenda untuk melanjutkan menjaga Huan-Huan yang sedang tidur. Suang Yin duduk di samping api unggun, sementara anjing berbulu panjang kemasan itu berbaring di sampingnya, gemetar dari waktu ke waktu. Ketika binatang buas lainnya mengetahui bahwa tidak ada bahaya, mereka pun bubar. Hanya Wang Sui yang masih menjaga Suang Yin. Sesekali ia melirik Kuan Rong yang masih pingsan. Baru ketika hari hampir fajar, Wang Sui tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, mengapa kamu menyelamatkannya? Jawaban Suang Yin singkat dan padat. Saya tidak ingin mendapat masalah. Tetapi bahkan jika kamu menyelamatkannya, kamu mungkin tidak dapat menyingkirkan masalah ini. Suang Yin bertanya, jadi menurutmu, kita harus membiarkan dia mati di depan kita? Wang Sui menjawab dengan tenang, saya pikir kematian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Suang Yin tidak mengomentari hal ini. Saat Huan-Huan bangun, langit sudah cerah. Ia merasa jauh lebih baik, tetapi tenggorokannya masih sedikit sakit. Suaranya juga sedikit serak. Baidi membuat semangkuk air dengan rumput kerang dan memberikannya padanya. Kemudian, dia mengeluarkan mantel kulit tebal untuk dikenakannya. Huan-Huan segera menghindar. Aku pasti akan kepanasan jika memakai pakaian tebal seperti ini di cuaca panas. Aku tidak mau memakainya. Kamu sakit flu kemarin karena kamu memakai pakaian yang terlalu tipis. Huan-Huan berkata dengan lugas, saya tidak sakit karena saya mengenakan pakaian yang terlalu sedikit. Lalu bagaimana kamu bisa sakit? Itu karena es. Huan-Huan segera menutup mulutnya. Clement menjulurkan kepalanya dari lengan bajunya. His. Ibu benar-benar bodoh. Dia benar-benar berkata jujur. Sekarang kita tidak akan bisa menggunakan es lagi. Benar saja, Baidi memperingatkan Huan-Huan, jangan pakai es lagi. Kalau sampai ketahuan, aku akan menyuruhmu makan buah rami setiap hari. Apa itu buah goni? Buah hijau dan kuning yang kamu makan tadi malam. Baidi menunjukkan padanya buah rami. Huan-Huan langsung teringat rasa asamnya dan segera menutupi wajahnya. Dia membalas dengan marah, kau terlalu kejam. Baidi mengusap kepalanya. Kau memaksaku melakukan ini, katanya lembut. Bab 777. Huan-Huan mengikuti Baidi keluar dari tenda. Saat itu, semua orang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Aroma makanan memenuhi udara. Ketika keenam anak itu melihat ibu mereka, mereka segera mengelilinginya. Apakah ibu sudah merasa lebih baik? Huan-Huan tersenyum dan berkata, saya jauh lebih baik sekarang. Melihat semangat ibunya memang sudah membaik, anak-anak pun merasa lega. Saya senang kamu baik-baik saja. Silakan saja, jangan khawatirkan aku. Setelah anak-anak bubar, Huan-Huan melihat seekor anjing besar berbulu panjang berwarna emas tergeletak di dekat api unggun. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa pemilik anjing ini?
Besar sekali. Pasti banyak yang dimakannya. Suang Yin segera berkata, ini adalah adik dari pemimpin klan anjing api berkobar. Namanya Kuan Rong. Huan sangat terkejut. Dia bukan hewan peliharaanmu. Suang Yin terbatuk pelan. Aku tidak sanggup memelihara hewan sebesar itu. Itu hanya pemborosan makanan. Lalu apa dia? Suang Yin ragu sejenak sebelum berkata, dia terluka. Setelah aku menemukannya, aku menggendongnya. Mengenai bagaimana dia terluka, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak ingin ibunya marah pada Clement karena menggigit orang lain. Ibunya baru saja pulih dari penyakit serius dan perlu istirahat. Huan tidak curiga. Kalau begitu, jaga dia baik-baik. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Huan menghampiri Bai Di yang sedang menyiapkan sarapan. Dia membungkuk dengan misterius dan bertanya, apakah kamu tahu berapa umur Kuan Rong? Tanpa mendongak, Bai Di berkata, kurasa usianya bahkan belum 20 tahun. Huan menghitung dengan jarinya. Kalau begitu, bukankah dia setahun lebih muda dari Big Goody? Mungkin, Bai Di tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Huan duduk di atas batu dan meletakkan dagunya di atas tangannya. Matanya melirik Kuan Rong dan Wang Sui sambil bergumam pelan, kupikir si Big Goody tidak tertarik pada binatang jantan. Aku tidak menyangka dia akan menemukan 2 binatang jantan. Dia benar-benar hebat. Bai Di berkata sambil menaruh sayur-sayuran ke dalam panci, Big Goody mungkin tidak tertarik pada sayur-sayuran itu. Aku tidak tertarik padamu saat itu, tapi bukankah kamu akhirnya merayuku? Bai Di tertawa. Itu karena kamu bodoh. Mata Huan membelalak. Apa yang kau katakan? Ahem, kemari dan coba sup ini. Bagaimana rasanya? Bai Di menyendok sup dengan sendok dan meniupnya untuk mendinginkannya sebelum menyuapkannya ke mulutnya. Begitu melihat ada makanan lezat, Huan langsung lupa dibilang bodoh dan langsung meminum supnya. Lezat, lagi nggak? Huan mengangguk dengan penuh semangat. Ya. Clement berbaring di bahunya dan menjulurkan lidah ularnya dengan malas. Ibunya memang mudah tertipu. Selama diberi beberapa suap makanan, dia akan melupakan segalanya. Bai Di mengambil tulang daging dari panci dan menyerahkannya kepada Clement. Apakah kamu ingin memakannya? Clement segera mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit tulang daging itu. Ia menyeretnya ke sudut di sampingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana yang akan merebut makanannya, ia merasa lega dan mulai makan dengan berani. Tulangnya benar-benar lezat, renyah dan harum sekali. Bai Di memanggil anak-anak. Semua orang meminum sup itu dengan lahap. Di mana kakak? Suang Hua tiba-tiba menyadari bahwa kakak belum datang. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa kakak sedang berjongkok di samping Kuan Rong. Suang Hua segera berjalan mendekat sambil membawa sup. Kakak, cepatlah ambil sup. Kalau kakak terlambat, tidak akan ada yang tersisa. Aku akan pergi nanti. Suang Yin memperhatikan kelopak mata Kuan Rong berkedut. Dia pasti akan segera bangun. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Kuan Rong membuka matanya. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Akhirnya dia melihat bahwa orang yang berjongkok di depannya adalah Suang Yin. Dia segera berdiri dan membelalakkan matanya. Kenapa kamu? Suang Hua tidak tahan lagi dan menunjuk hidungnya dengan marah. Kau diracuni tadi malam. Kakakku menyelamatkanmu. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih padanya, tetapi kau malah berbicara kepada kakakku dengan nada seperti itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membiarkanmu diracuni sampai mati tadi malam. Kuan Rong sangat terkejut. Dia menatap Suang Yin di depannya. Apakah kamu menyelamatkanku? Sikap Suang Yin sangat dingin. Aku hanya menggendongmu pulang. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Big Daddy dan Mom. Suang Hua mendengus. Tapi kalau kamu tidak menggendongnya kembali, Big Daddy tidak akan menyelamatkannya sama sekali. Tatapan Kuan Rong beralih ke Suang Yin, memikirkan sesuatu. Suang Hua kembali tidak senang. Dia melindungi adiknya di belakangnya. Apa yang kau lihat? Adikku adalah putri tertua di Rock City. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkannya. Kuan Rong bergumam, dia sangat pandai bertarung. Siapa yang berani memanfaatkannya?
Apa maksudmu dengan itu? Suang Hua tidak tahan melihat orang lain mengejek adiknya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak memberi pelajaran pada anjing bodoh ini. Suang Yin mencengkeram kerah baju kakaknya. Baiklah, pergilah sarapan. Jangan buat masalah di sini. Suang Hua merasa dirugikan. Kakak, aku jelas-jelas membelamu, tapi kamu masih saja membenciku. Apakah aku membutuhkanmu untuk membelaku? Pertanyaan Suang Yin membuat Suang Hua terdiam. Kakak terlalu berkuasa. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk membelanya. Dia pergi dengan kesal. Kuan Rong duduk dan menundukkan kepalanya untuk menyisir bulunya yang panjang dan kemasan. Kemudian, dia menegakkan bahunya dan berkata dengan nada menahan diri, meskipun kau menyelamatkanku tadi malam, jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Wajah Suang Yin dingin. Oh, namun sebagai gantinya, Anda dapat mengajukan permintaan. Selama saya dapat melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Tidak perlu. Suang Yin menolak tanpa ampun. Kuan Rong merasa sedikit malu, tetapi ia berhasil mempertahankan sikapnya yang bermartabat dan murah hati. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kau kehilangannya, kau akan kehilangannya secara nyata. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Ku bilang, tidak perlu. Kuan Rong sangat tidak senang dan berkata dengan marah, apakah kamu meremehkanku? Suang Yin merasa ada yang salah dengan otaknya. Dia tidak membutuhkan balasannya. Apa hubungannya dengan meremehkannya? Namun, melihat bahwa pihak lain adalah orang yang terluka, Suang Yin menjelaskan dengan sabar, aku menyelamatkanmu karena aku tidak ingin kematianmu menyebabkan masalah bagi kita. Sekarang kamu baik-baik saja, masalahku sudah selesai. Jika kamu harus membalas budiku, silakan tinggalkan tempat ini secepatnya. Ini satu-satunya permintaanku sekarang. Kau, Kuan Rong berdiri, telinganya yang terkulai tegak karena marah. Kau benar-benar mengusirku. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau seharusnya tidak berada di sini. Akan lebih baik bagimu dan kami jika kau segera keluar dari sini. Kuan Rong menjadi marah karena malu. Baiklah, kau membuatnya terdengar seperti aku ingin tinggal di sini. Suang Yin menoleh ke samping dan memberi isyarat untuk mengundang. Selamat tinggal. Kuan Rong hendak meledak. Dia ingin membalas kebaikan pihak lain, tetapi pihak lain mengusirnya seperti wabah. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tinggal di sini hanya akan mengundang penghinaan. Anjing berbulu panjang berwarna emas itu mengibaskan ekornya dan berlari dengan agresif. Bab 778. Ketika Huan-Huan melihat anjing berbulu panjang berwarna emas itu lari, ia segera berlari ke arah Suang Yin sambil membawa mangkuk. Sambil makan, ia bertanya, mengapa kau membuatnya marah? Suang Yin berkata, tidak. Tetapi dia terlihat sangat marah. Aku juga tidak mengerti mengapa dia marah. Aku menyelamatkannya, tetapi aku tidak memintanya untuk membalas budiku. Alih-alih berterima kasih, dia malah marah padaku. Suang Yin merasa sangat bingung. Apakah ada yang salah dengannya? Huan-Huan mengerutkan kening. Sekarang setelah kau menyebutkannya, menurutku dia juga tidak normal. Ketiga saudara itu serempak berkata, kakak, kamu seharusnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan binatang jantan abnormal seperti dia di masa depan. Kalau tidak, kamu akan diperlakukan sebagai orang yang berniat jahat lagi. Di samping mereka, Bai An dan Bai Hao merasakan ada yang tidak beres. Bai An tidak mengatakan apa-apa. Bai Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ayahnya dan bertanya dengan lembut, jangan bilang tuan muda dari suku anjing itu menyukai kakak. Bai Di menaruh sepotong daging di mangkuknya. Makan lebih banyak dan sedikit bicara. Oh, setelah sarapan, rombongan berangkat lagi. Sore hari ketika Kuan Rong diam-diam meninggalkan suku api berkobar, Kuan Yi telah menemukan fakta bahwa saudaranya telah hilang. Kuan Yi sangat khawatir dengan keselamatan saudaranya. Ia segera mengirim tim elit binatang buas untuk melindungi saudaranya. Pada akhirnya, mereka terlambat dan tidak dapat mengejar Kuan Rong. Mereka tengah berdebat apakah akan terus mencari atau langsung kembali ketika mereka bertemu dengan ketiga pembantu yang melarikan diri dengan panik. Ketiga pelayan ini adalah binatang buas di samping Kuan Rong. Begitu mereka melihat tim anjing itu,
mereka langsung berlarian seolah-olah telah melihat penyelamat mereka. Mereka menangis dan berteriak, "Tuan muda terbunuh. Kalian harus membalaskan dendamnya." Seluruh tim terkejut mendengar ini. Tuan muda Quan Rong adalah kesayangan pemimpin suku. Jika dia meninggal, pemimpin suku pasti akan menjadi gila. Pemimpin tim itu segera bertanya, "Apakah kamu melihat mereka membunuh tuan muda itu dengan mata kepalamu sendiri?" Pelayan B menyeka air matanya. "Saat kami melarikan diri, tuan muda sudah digigit ular berbisa. Bisa ular itu sangat berbisa. Rekan kami langsung mati di tempat setelah digigit ular itu. Saya kira tuan muda sudah meninggal." Pada saat itu, ketiga pelayan itu meratap lagi. Sang kapten berpikir sejenak. Apapun yang terjadi, kita harus menemuinya, hidup atau mati. Ayo kita pergi dan melihatnya. Apapun yang terjadi, kita harus membawa tuan muda itu kembali kepada pemimpinnya. Ia berkata kepada ketiga pelayan itu, "Pimpin jalan." Huan-Huan sangat panas. Ketika semua orang berhenti untuk beristirahat, dia diam-diam menggali es ke dalam. Namun, Bai Di menemukannya sebelum dia bisa meraihnya. "Kamu belum pulih dari penyakitmu, tapi kamu ingin menyentuh es lagi." Huan-Huan dengan cepat berkata, "Saya sudah pulih. Tahukah kamu seperti apa suaramu sekarang? Seperti apa suaraku? Seperti bebek yang berkokok." Huan-Huan. Dia benar-benar menggambarkan seorang gadis cantik dengan suara seperti bebek. Sungguh konyol. Dia membuka mulut untuk membantah, tetapi Bai Di mengambil kesempatan itu untuk memasukkan buah rami ke dalam mulutnya. Huan-Huan membuka mulutnya untuk meludahkannya, tetapi Bai Di menundukkan kepalanya dan mencium mulutnya. Dia memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya dan memasukkan buah rami itu ke dalam mulutnya. Buah rami itu seukuran jari. Mustahil baginya untuk menelannya utuh. Ia hanya bisa menggigitnya. Begitu asamnya, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. Bai Di menutup bibirnya agar tidak memuntahkannya. Dia harus menelannya meskipun dia menangis. Huan-Huan merasa seperti organ-organ dalamnya akan meledak menjadi gelembung. Bai Di melangkah mundur dan membelai bibir merahnya dengan ibu jarinya. "Ini pelajaran untukmu. Mari kita lihat apakah kau berani menyentuh es lagi." Huan-Huan menangis. Ketika Bai An dan Bai Hao lewat dan melihat ibu mereka menangis, mereka segera bertanya apa yang sedang terjadi. Huan-Huan terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia menangis karena rasa asamnya. Dia hanya bisa berkata dengan getir, "Anginnya terlalu kencang. Ada pasir di mataku." Bai An dan Bai Hao menatap langit yang tak berawan. Bahkan tidak ada angin sepoi-sepoi pun, apalagi pasir. Bai An dan Bai Hao pergi dengan tanda tanya memenuhi kepala mereka. Huan-Huan mengeluh sambil menyeka air matanya. "Ini semua salahmu karena mempermalukanku di depan anak-anak." Bai Di menatap mata merahnya. "Jangan menangis. Kau menindasku dan kau tidak membiarkanku menangis. Kau tidak berperi kemanusiaan." Bai Di jengkel. "Kamu menangis sampai membuatku ereksi." Huan-Huan. Melihat kepanikannya, Bai Di tidak berkata apa-apa. Ia pergi ke sumber air terdekat untuk mandi air dingin dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menenangkan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Penampilan gadis kecil yang menangis itu terlalu menggemaskan. Dia ingin sekali menindihnya dan mengganggunya. Huan-Huan duduk di tempat teduh dan mengendus. "Mengapa menurutku Bai Di terlihat seperti orang mesum barusan?" Si kecil berat bertanya dengan bijaksana, "Mengapa kamu tidak mengatakan kalau kamu punya bentuk tubuh istimewa yang menarik perhatian orang-orang mesum?" Huan-Huan memikirkan apa yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun dan tidak dapat membantah kata-katanya. Hatinya sakit karena nasibnya yang menyedihkan. Huan-Huan memikirkannya dan mengambil keputusan. "Di masa depan, aku akan mempopulerkan kursus pendidikan ideologi di benua binatang buas dan mengajarkan kepada para binatang buas apa pandangan dunia yang benar. Suang Yun akan menikmati ceramah Anda." Meskipun dia tahu mungkin ada jebakan dalam kata-kata si kecil, Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?" Si kecil tertawa cekikikan. "Karena dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sesi bermain peran guru murid yang penuh semangat denganmu." Huan-Huan. Dia mengendus dengan tenang dan berpura-pura tidak mendengar apapun.
Sistem sampah itu. Ruang ingatannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Pada saat ini, Suang Yin melihat Wang Sui menoleh ke belakang. Apa yang sedang kamu lihat? Wang Sui berkata, seseorang mengikuti kita. Suang Yin mengikuti tatapannya dan melihat bayangan di balik pohon besar di belakangnya. Dia hendak mendekat dan melihat ketika Wang Sui menghentikannya. Itu mungkin berbahaya. Sebaiknya aku pergi. Suang Yin meliriknya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia membiarkannya pergi ke pohon besar. Wang Sui berputar-putar dan diam-diam menyelinap di balik pohon. Dia melihat bahwa memang ada seekor binatang buas yang bersembunyi di balik pohon dan segera bergegas maju untuk menangkapnya. Orang itu bereaksi cepat. Merasakan angin di belakangnya, ia langsung menghindar tanpa berpikir. Kedua pihak bertemu secara kebetulan. Wang Sui mengerutkan kening. Kenapa kamu lagi? Pihak lainnya tidak lain adalah Kuan Rong dari klan Anjing Api Menyala. Begitu Kuan Rong melihatnya, nadanya menjadi kasar. Apa yang kamu inginkan? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Kenapa kau mengikuti kami saat Nyonya menyuruhmu pergi? Apa yang sedang kau lakukan? Kuan Rong sangat cemburu padanya yang memanggilnya, Nona. Apa motifnya? Aku hanya jalan-jalan saja, oke. Apakah keluargamu yang memiliki daerah ini? Apakah hanya kamu yang punya izin untuk berjalan-jalan di sini? Kalau bicara soal mengganggu, Wang Sui jelas bukan tandingan Kuan Rong. Dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun. Bab 779. Wang Sui tidak ingin membuang-buang napasnya pada Kuan Rong dan membiarkannya pergi. Kuan Rong mendecak lidahnya. Jika aku pergi saat disuruh, itu akan membuatku kehilangan muka. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin tinggal di sini. Wang Sui melihat rencananya. Kau tidak ingin tinggal di sini. Kau ingin tinggal bersama Nyonya. Kuan Rong mencibir. Kenapa aku harus tinggal bersamanya? Kamu menyukainya. Kuan Rong tercekat oleh kata-katanya. Dia membuka mulutnya dan batuk dengan keras. Batuk, batuk, batuk. Dia menepuk dadanya dengan keras. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyukai si aneh itu, Suang Yin? Seorang wanita buas seperti dia yang memukuli orang dengan mudah seharusnya mencari binatang jantan yang lebih buas darinya untuk menjadi pasangannya. Tidak, seharusnya tidak ada binatang jantan yang lebih buas darinya di dunia ini. Dia ditakdirkan untuk mati sendirian. Wang Sui menatap ke suatu tempat di belakangnya dan tidak berkata apa-apa. Merasa ada yang tidak beres, Kuan Rong segera berbalik dan mendapati Suang Yin berdiri tidak jauh darinya. Suang Yin mendengar semua yang dia katakan tadi. Wajah Kuan Rong langsung memerah. Dia berkata dengan keras, kenapa kamu tidak bersuara saat berjalan? Suang Yin mengabaikan tuduhannya dan tidak membantah hal-hal buruk yang baru saja dikatakannya. Dia hanya bertanya dengan dingin, mengapa kamu di sini? Saya jalan kaki ke sini. Apakah Anda keberatan kalau saya hanya jalan kaki ke sini? Suang Yin berjalan ke arahnya. Kuan Rong tanpa sadar mundur 2 langkah. Kemudian, dia merasa bahwa ini sangat tidak jantan, jadi dia segera berhenti dan membusungkan dadanya untuk menatapnya. Dia merasa bahwa dia sangat mengesankan. Suang Yin berhenti selangkah darinya dan mengucapkan kata demi kata, jika kau berani mengikuti kami lagi, aku akan menghajarmu sampai kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Siapa yang mengikutimu? Jangan terlalu narsis. Aku hanya lewat saja saat berjalan-jalan. Tidak ada hubungannya denganmu. Menghadapi pertengkaran Kuan Rong, Suang Yin menjawab, kamu sangat menyebalkan. 3 kata ini bagaikan paku yang menusuk harga diri Kuan Rong tanpa ampun. Dia membeku di tempatnya, wajah tampannya pucat. Jika aku jadi kamu, aku akan kembali dan berlatih selama beberapa tahun. Saat kamu sudah lebih kuat, kamu bisa datang dan melawanku 1 lawan 1. Dengan bakatmu, siapa tahu siapa yang akan menang. Lebih baik daripada berdiri di sini dan menyia-nyiakan hidupmu seperti ini. Setelah mengatakan ini, Suang Yin berbalik dan berjalan pergi. Kuan Rong masih berdiri di tempatnya, cahaya di matanya jelas padam. Suang Yin melangkah beberapa langkah lalu tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan melihat ke belakang. Melihatnya berbalik, mata Kuan Rong berbinar.
Dia pikir Wang Sui ingin mengatakan sesuatu padanya. Tanpa diduga, dia menatap Wang Sui dan berseru, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kembalilah bersamaku." Wang Sui segera berjalan menuju Suang Yin. Cahaya di mata Kuan Rong segera menghilang. Dia menatap Wang Sui dan Suang Yin pergi tanpa daya. Dia tidak bisa menahan rasa marahnya. Mereka berdua adalah binatang jantan, jadi mengapa budak perang itu bisa terus mengikutinya? Sebaliknya, saat dia menghadapinya, dia tampak jijik. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari budak perang yang hina itu? Pada saat itu, Kuan Rong tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Suang Yin dan Wang Sui berhenti pada saat yang sama dan menatapnya. Kuan Rong menunjuk Wang Sui. "Ayo bertarung 1 lawan 1. Tidak apa-apa kalau dia tidak bisa mengalahkan Suang Yin, tapi dia tidak percaya dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang budak perang." Wang Sui tanpa sadar menatap Suang Yin di sampingnya. "Nona, haruskah aku menerima tantangannya?" "Sesuai keinginanmu." Kuan Rong berkata dengan keras, "Jika kamu binatang jantan, terimalah tantanganku. Jangan bersembunyi di belakang binatang betina seperti pengecut." Wang Sui sangat tenang. "Jika aku menang, tolong segera tinggalkan tempat ini dan jangan muncul di hadapan Nona lagi. Bagaimana jika saya menang? Jika kau menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau." Kuan Rong tersenyum. "Bagus. Jika dia menang, dia akan memberi pelajaran pada budak perang yang menyebalkan ini dan menjualnya jauh-jauh." Kuan Rong dan Wang Sui bertarung, dan Suang Yin menyaksikan dengan dingin. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan Wang Sui dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Kuan Rong berubah menjadi seekor anjing berbulu panjang berwarna emas dan menyerang terlebih dahulu, menuju Wang Sui. Wang Sui awalnya menggunakan wujud manusianya dan mempertahankan posisi bertahan. Pertahanannya yang ketat membuat Kuan Rong tidak mungkin menyerang. Setelah beberapa ronde, Kuan Rong menjadi sedikit mudah tersinggung dan gelisah. Ia mengeluarkan raungan pelan. Saat seseorang mudah tersinggung, mereka akan mudah memperlihatkan kekurangannya. Wang Sui memanfaatkan kesempatan itu dan melompat. Ia berubah wujud menjadi binatang buas di udara dan tiba-tiba melemparkan anjing berbulu panjang berwarna emas itu ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Suang Yin melihat wujud binatang Wang Sui. Ia adalah siamang putih yang sedikit lebih kecil dari anjing berbulu panjang berwarna emas, tetapi otot-ototnya yang kuat membuatnya tampak tidak lebih lemah dari anjing emas. Ketika ia menekan anjing emas itu ke tanah dengan lengannya yang panjang, gerakannya yang eksplosif tampak semakin menakjubkan. Wang Sui berkata, "Kamu kalah." Anjing berbulu panjang berwarna emas itu sangat marah. Ia ingin sekali mencabik-cabik Wang Sui sekarang. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan. Kuan Rong tidak berani menatap wajah Suang Yin. Dia takut melihat ejekan di wajahnya. Ketika Wang Sui melepaskannya, Kuan Rong segera bangkit dan lari. Wang Sui kembali ke wujud manusianya, mengambil rok kulit di tanah, dan melilitkannya di pinggangnya. Suang Yin menatapnya. "Kau dan ibuku sama-sama kera. Kalau begitu, kita adalah separuh dari ras yang sama." "Namun," Suang Yin berkata, "meskipun kalian berdua kera, ibuku berbeda dari kalian." Wang Sui teringat akan penampilan mungil ibu Suang Yin dan mengangguk setuju. Dia memang berbeda dari kera biasa. Meskipun binatang kera tidak terlalu besar, mereka juga tidak terlalu kecil. Akan tetapi, Huan-Huan jauh lebih kecil daripada manusia kera biasa. Dibandingkan dengan kera, ibumu lebih mirip monyet. Monyet jauh lebih mungil daripada kita, kera. Suang Yin pernah melihat monyet sebelumnya. Monyet bermulut tajam itu tidak secantik ibunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan kembali. Wang Sui mengikutinya. "Aku melihat ibumu selalu mempertahankan wujud manusianya. Seolah-olah dia tidak pernah berubah menjadi wujud binatang." Suang Yin berhenti dan berbalik menatapnya. "Apa maksudmu?" Wang Sui bingung. "Hah?" Suang Yin memperingatkannya, "Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui." Wang Sui mengangkat tangannya tanda menyerah. "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun." Pertarungan Wang Sui dan Kuan Rong barusan dilakukan di tempat terbuka,
jadi semua orang melihat adegan pertarungan mereka dan tahu bahwa Wang Sui adalah seekor kera. Huan cukup tertarik pada Wang Sui. Bagaimanapun, kera adalah makhluk yang paling dekat dengan manusia. Mungkin ada banyak kesamaan di antara mereka. Sebelum Baidi kembali dari mandi, Huan memanggil Wang Sui dan mencoba bertanya tentang ras kera. Wang Sui menjawab semua yang diketahuinya. Bab 780. Baidi sedang berendam di kolam renang. Air dingin menekan panas dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka wajahnya dan berjalan menuju pantai. Tubuhnya yang ramping dan tinggi ditutupi bekas luka yang berbintik-bintik. Tetesan air berkilau mengalir menuruni otot dadanya dan mengikuti garis-garis tubuh bagian bawahnya. Baidi membungkuk untuk mengambil pakaian itu dan hendak memakainya ketika dia merasakan bahaya mendekat. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangannya dan melemparkan arus listrik itu. Ah! Penyerang itu berteriak. Baidi segera mengenakan pakaiannya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat bahwa binatang buas yang menyergapnya berasal dari klan anjing api berkobar. Pada saat yang sama, belasan binatang buas lainnya keluar dari berbagai tempat. Mereka mengelilingi Baidi dan mengawasi setiap gerakannya dengan waspada. Baidi tahu mereka sedang berbuat jahat. Kenapa? Apakah pemimpin suku anjing tidak sanggup berpisah dengan kita? Jadi dia secara khusus mengirimmu ke sini untuk mengantar kami pergi. Pemimpin binatang buas itu berteriak dengan tegas, berhentilah berpura-pura. Serahkan tuan muda kami. Baidi dengan tenang mengenakan baju besi itu satu persatu. Tuan mudamu sudah pergi. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Omong kosong. Dia digigit ular berbisa. Bagaimana dia bisa lolos setelah diracun? Kamu pasti telah membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya. Baidi berkata, kamu tidak punya bukti. Kamu ingin membunuh kami tanpa bukti. Apakah kamu benar-benar berpikir kami mudah diganggu? Salah satu dari kami melihat tuan muda digigit ular berbisa. Dia mengikuti kita secara diam-diam, jadi dia diserang karena dicurigai sebagai orang jahat. Kemudian, kami membantunya mendetoksifikasi racun tersebut. Setelah pulih, dia pergi sendiri. Dia mungkin sudah pulang sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa kembali ke suku untuk melihatnya. Jika kamu cepat, kamu mungkin bisa menemuinya di jalan. Baidi benar. Binatang buas itu bersikap skeptis. Melihat ayah mereka belum kembali, Bai An dan Bai Hao pun datang ke kolam untuk mencarinya. Akhirnya, mereka melihat ayah mereka dikepung. Mereka pun langsung berteriak, ada penyergapan. Begitu yang lain mendengar teriakan ini, para binatang buas dari suku serigala batu segera berkumpul dan menyerbu ke arah binatang buas anjing di bawah pimpinan Suang Yin. Melihat hal itu, binatang buas berupa anjing itu melawan mereka tanpa sepatah kata pun. Kolam yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah riuh. Huan tinggal bersama Suang Jing. Nabi ditempatkan di kursi roda. Matanya terpejam, dan dia tidak bereaksi terhadap kekacauan yang terjadi tidak jauh dari situ. Dalam hal kekuatan 1 lawan 1, binatang buas itu kalah dari 7 anak Baidi dan Huan. Dalam hal kemampuan bertarung tim, jumlah binatang buas itu sepertiga dari suku serigala batu. Mereka bahkan kurang sebanding dengan mereka. Setelah beberapa putaran, binatang anjing itu dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka harus mengungsi. Melihat sosok menyedihkan mereka segera pergi, Suang Hua berbalik dan bertanya, kakak, haruskah kita mengejar mereka? Tidak, Suang Yin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para prajurit binatang. Para prajurit binatang buas segera kembali. Setelah menghitung jumlah orang, mereka memastikan tidak ada yang terluka. Baidi kembali ke Huan. Huan bertanya, siapa mereka? Binatang buas dari suku anjing api berkobar. Mereka pasti dikirim oleh Patriark Kuan Yi untuk menemukan saudaranya. Huan cepat-cepat berkata, tapi Kuan Rong sudah pergi. Mereka pasti merindukan Kuan Rong dan salah mengira bahwa dia masih bersama kita. Itulah sebabnya mereka datang kepada kita untuk menanyakannya. Jadi, itulah yang terjadi. Huan pun tersadar. Kamu bisa saja menjelaskan situasinya kepada mereka. Tidak perlu bertengkar. Tidak akan baik jika terlalu banyak orang yang terluka.
Baidi berkata, aku sudah menjelaskan semuanya, tetapi mereka tidak mempercayaiku. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Baidi memanggil keenam anak itu kepadanya. Bersiaplah dan berangkat. Jangan buang waktu lagi. Jika orang-orang itu tidak menemukan Kuan Rong, mereka pasti akan kembali dan mencari bala bantuan. Kita harus segera pergi. Setelah anak-anak setuju, mereka segera mengemasi barang bawaannya dan melanjutkan perjalanan. Ramalan Baidi benar. Setelah binatang buas itu kabur, mereka segera bergegas ke suku api berkobar. Mereka ingin memberitahu pemimpin suku anjing itu secepatnya bahwa tuan muda mereka mungkin telah terbunuh. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghadapi suku serigala batu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat meminta Patriark Kuan Yi untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Ketika berita ini sampai ke suku Blazing Flame, seluruh suku menjadi kacau. Hanya saja Kuan Rong sedang dalam perjalanan pulang. Dia ingin mengikuti Suang Yin dan yang lainnya lagi, tetapi tak lama kemudian dia akan ketahuan. Dia kehilangan muka beberapa kali. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Kuan Rong tidak punya pilihan selain menyerah melacak dan pulang terlebih dahulu. Pada akhirnya, ia tersesat di hutan karena tidak dapat menemukan jalan pulang. Dia berjalan di sekitar hutan selama beberapa hari. Alih-alih keluar, dia malah masuk semakin dalam. Pohon-pohon di sekitarnya semakin tinggi, dan daun-daun yang lebat menutupi langit, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat sinar matahari di hutan. Sekilas, hutan itu sangat gelap. Untungnya, binatang buas terlahir dengan penglihatan malam yang baik. Bahkan tanpa cahaya, Kuan Rong masih bisa berjalan dengan mantap. Tidak ada sinar matahari di bagian hutan ini sepanjang tahun. Kelembapannya tinggi, dan suhunya jauh lebih rendah daripada di luar. Kuan Rong berhenti untuk beristirahat dan hendak memetik beberapa buah liar untuk mengisi perutnya ketika dia melihat sesosok tubuh bergoyang di depannya. Ada seseorang di depan. Kuan Rong langsung bersemangat. Dia berlari mendekat dan menyadari bahwa pihak lainnya adalah seekor binatang tua dengan wajah keriput. Binatang tua itu tak lain adalah Tao Wei. Tao Wei awalnya datang ke sini untuk menangkap mangsa dan khawatir tidak punya umpan. Ketika melihat Kuan Rong, matanya langsung berbinar penuh kelicikan. Anak muda, hutan ini adalah hutan mimpi buruk yang legendaris. Kenapa kau di sini sendirian? Kuan Rong pernah mendengar tentang hutan mimpi buruk. Legenda mengatakan bahwa ada monster yang bersembunyi di hutan mimpi buruk. Setiap binatang yang masuk ke hutan mimpi buruk akan menjadi santapan bagi monster itu. Kuan Rong mengingat apa yang telah dialaminya di hutan selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan tidak bisa melihat makhluk hidup, apalagi monster. Mungkinkah legenda itu palsu? Kuan Rong tidak bisa mengerti, namun semua ini tidak penting. Hal terpenting baginya sekarang adalah keluar dari tempat gelap ini. Dia berkonsultasi dengan pihak lain. Saya tersesat di hutan. Apakah Anda tahu cara meninggalkan hutan ini? Tao Wei mengambil sebatang dahan berdaun ungu dan menyerahkannya kepada Kuan Rong. Ia berkata dengan ramah, ambil dahan ini dan berjalanlah lurus di jalan setapak ini. Jangan berbelok atau berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan dahan ini. Saat kau mencapai ujung, kau secara alami akan dapat berjalan keluar dari hutan ini. Kuan Rong menatap dahan di tangannya. Apa ini? Ini adalah cabang dari mata iblis. Ini dapat membantu Anda menstabilkan pikiran dan tidak bingung dengan objek eksternal. Kuan Rong merasa bahwa dia memang jauh lebih energik setelah mendapatkan cabang tersebut. Dia melangkah beberapa langkah sambil memegang dahan pohon dan tiba-tiba teringat bahwa dia belum mengucapkan terima kasih kepada pihak lain. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa binatang tua yang berdiri tidak jauh dari situ telah pergi.